Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Ibu berharap kalian semua di rumah tetap sehat, ya, jaga kesehatan dan juga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kembali kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, Rosa mau ajak kalian semua bernyanyi satu pujian judulnya Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, baiklah anak-anak, hari ini Rosa akan melanjutkan cerita tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Ya, kita minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit, ya. Nah, hari Pentakosta adalah 40 hari setelah Yesus bangkit. Hari Pentakosta ini disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Nah, anak-anak, mari kita mendengarkan ceritanya. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, ia berjanji akan memberikan Roh Kudus, ya, seperti cerita 2 minggu yang lalu. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Nah, anak-anak, 10 hari kemudian adalah hari Pentakosta, di mana semua murid-murid berkumpul di satu rumah. Lalu tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, anak-anak, semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Ya, karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi itu merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Ya, dari bahasa roh tadi, para murid bisa berbicara semua bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang lainnya.
Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar mereka menerima Roh Kudus? Nah, anak-anak, supaya kita juga bisa menerima Roh Kudus, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu, mereka mau bertobat dan mereka percaya Tuhan Yesus dan semuanya itu dibaptis. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita dari Yoel pasal 2 ayat 28. Dikatakan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, arti dari firman ini mengatakan bahwa Tuhan berjanji Dia akan mencurahkan roh-Nya, yaitu Roh Kudus, ke setiap manusia. Ya, asal kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima Roh Kudus itu. Nah, anak-anak, Lause akan memberi pertanyaan. Pertanyaan pertama, murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, apa tandanya bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? A. Muncul lidah-lidah api. B. Muncul merpati. C. Muncul hujan lebat. Pertanyaan kedua, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hal ini sudah tercatat di dalam apa? A. Buku komik. B. Alkitab. C. Buku Inggris. Yang mana jawabannya? Ayo coba kalian jawab ya. Nah, Nana, sampai di sini dulu cerita Lause. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.